Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan operasi hitung bilangan cacah dalam bentuk soal cerita. Nah, kita masuk pada materinya. Sebelumnya saya mau memberitahukan informasi bahwa dalam belajar operasi hitung bilangan cacah dalam bentuk soal cerita ini, kita harus memahami dulu operasi-operasi dasar dari penjumlahan, operasi hitung dasar dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Kita harus mengetahui 4 macam dari operasi dasar itu, operasi hitung itu, agar kita mudah dalam menyelesaikan soal cerita pada operasi hitung bilangan cacah ini. Kita harus mengetahui dulu dasar-dasar hitung dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian sebelum menyelesaikan soal cerita ini. Nah, sekarang kita masuk pada materinya. Nah, di sini kita masuk yang pertama, yaitu penjumlahan. Kita masuk langsung pada contoh soalnya. Soal yang pertama, terdapat 3 orang yang masing-masing membawa permen. Pertama ada Ari yang membawa permen sebanyak 29 buah. Lalu Anissa membawa permen sebanyak 32 buah. Kemudian Dika yang membawa 43 buah. Jadi apabila digabungkan jumlah keseluruhan permen mereka bertiga adalah, nah jadi soal ini kita dapat ketahui bahwa dari ketiga orang ini, mereka membawa permen, masing-masing mereka membawa permen. Kemudian pertanyaannya, apabila digabungkan jumlah keseluruhan permen mereka bertiga, maka akan didapatkan hasil berapa jumlah permen mereka tersebut, jumlah keseluruhan permen mereka itu. Nah, ini 29 ditambah 32 ditambah 43. Nah, karena kita sudah ketahui bahwa ini merupakan contoh soal penjumlahan, karena dari pertanyaannya saja kita sudah ketahui apabila digabungkan jumlah keseluruhan permen mereka bertiga, maka jumlahnya berapa? Berarti itu merupakan contoh soal penjumlahan, soal cerita dalam bentuk penjumlahan. Jadi, ini untuk ini hasilnya dapat 104 buah. Nah, kita hitung sampai kenapa hasilnya seperti itu. 29. Ini orang yang pertama membawa 29 permen. Kemudian orang yang kedua membawa 32 permen. Jadi, pertama kita jumlahkan 29 ditambah 32. 9 ditambah 2 yaitu 11. Tulis 1, ingat 1. Tulis 1, ingat 1. Kemudian 2 ditambah 3, hasilnya 5. Kemudian 5 ditambah ingat 1. Ingat 1 ini kan ada ingat 1. 5 ditambah ingat 1, hasilnya 6. Jadi 29 ditambah 32, hasilnya 61. Kemudian kita tambahkan lagi dengan jumlah permen orang yang ketiga ada bawah. Jadi 61 ditambah 43. Orang yang ketiga membawa permen sebanyak 43 permen. Nah, ini 61 ditambah 43. 1 tambah 3, hasilnya 4. 6 ditambah 4, hasilnya 10. Jadi hasilnya 104. Terdapat 104 permen yang di bawah mereka bertiga itu. Jadi seperti itu ya. Kemudian kita masuk pada soal selanjutnya. Pengurangan. Nah, soalnya di perpustakaan ada 5.255 buku. Dipinjam para siswa 1.425 buku. Berapa bukukah yang masih ada di perpustakaan? Nah, jadi maksud soal ini,
di dalam perpustakaan itu ada 5.255 buku. Kemudian siswa meminjam sebanyak 1.425 buku. Nah, berapa buku yang masih tersisa di perpustakaan itu? Berarti soal ini merupakan contoh soal bentuk pengurangan. Nah, kita masuk pada pengerjaannya. 5.255 dikurangi 1.425. Ini kita sudah ketahui bahwa ini merupakan contoh soal pengurangan. Karena dari 5.255 buku di perpustakaan, itu ada 1.425 buku yang dipinjam siswa. Jadi berapa buku yang masih tersisa di perpustakaan? Jadi kita kurangi 5.255 dikurang 1.425. Nah, pengurangannya 5 kurang 5 hasilnya 0. Kemudian 5 kurang 2 hasilnya 3. 2 kurang 4 kan tidak bisa. Jadi 2 ini harus pinjam 1 di 5. Nah, karena 2 so pinjam 1 di 5, sudah dipinjam 1 di 5, jadi 2 ini berubah menjadi angka 12. Angka 12. Kemudian 5 ini karena 2 sudah dipinjam 1, sudah meminjam 5 1. Karena 5 ini satunya sudah dipinjam oleh 2, maksudnya seperti itu. Jadi 5 ini sisa 4. Seperti itu. Jadi 4 kurang 1. Nah, maksudnya 12 kurang 4 hasilnya 8. Kemudian 4 kurang 1 hasilnya 3. Nah, jadi seperti itu. Saya ulangi. Ini 5 kurang 5 hasilnya 0 kan? Kemudian 5 kurang 2 hasilnya 3. Kemudian 2 dikurang 4, kan sebelumnya 2 dikurang 4 itu kan tidak bisa. Jadi pinjam 1 di 5. Nah, 2 ini sudah jadi 12 karena sudah pinjam 1 di 5. 12 kurang 4 hasilnya 8. Kemudian 5 ini, karena 5 ini satunya sudah dipinjam oleh 2, sisa 4. 4 kurang 1 hasilnya 3. Jadi hasilnya 3.830 buku. Nah, selanjutnya, jadi hasilnya ini 3.830 buku. Nah, soal yang selanjutnya itu perkalian. Unang suka sekali membuat boneka dari sebuah kain flanel. Di dalam suatu hari, dia dapat membuat sampai 16 buah boneka. Apabila dia secara terus-menerus membuat boneka selama 15 hari, berapakah boneka yang sudah dihasilkan Unang? Nah, kita harus pahami maksud contoh soal ini. Maksud soal ini apa? Nah, di sini, Unang ini kan membuat boneka. Dalam satu hari itu dia dapat membuat 16 boneka. 16 boneka. Dalam satu hari dia dapat membuat 16 buah boneka. Kalau misalnya dia membuat boneka selama 15 hari, berapakah boneka yang sudah dihasilkan Unang selama 15 hari itu? Nah, jadi ini merupakan contoh soal perkalian. Kita kalikan 16 dikali 15. Kita kalikan 16 dikali 15. Saya akan jelaskan. Nah, 16 dikali 15. 6 pertama, ini kan perkalian 2 angka. Perkalian 2 angka. Saya tulis jelas. 16 kali 15. Pertama 6 kali 5 yaitu 30. Tulis 0. Ingat 3. Kan 30. 0-nya ini taruh di sini. 3-nya ini taruh di sini. Ingat, diingat. Nah, kemudian setelah 5 kali 6 30,
Seharusnya selanjutnya 5 kali 1. 5 kali 1 hasilnya 5. Ditambah ingat 3, hasilnya 8. Kemudian 1 ini dikali 6. 1 kali 6 hasilnya 6. Nah, hasilnya 6 itu ditaruh di angka di bawah angka 8. Ini dikosongkan. Ini di bagian sebelah sini itu dikosongkan. Nah, 1 dikali 6 hasilnya 6. Nah, tulis di sini hasilnya 6. Kemudian 1 dikali 1 hasilnya 1. Tulis di depan angka 6. Nah, kemudian kita jumlahkan. 0 turun, 8 tambah 6, 14. Tulis 4, ingat 1. 1 tambah ingat 1, hasilnya 2. Jadi hasilnya 240. 16 kali 15 hasilnya 240. Kita lihat hasilnya 240. Jadi jumlah boneka yang sudah dibuat Unang adalah 240. Nah, selanjutnya pembagian. Ini ada contoh soalnya. Di suatu hari, Pak Guru membawa 642 pensil warna ke sekolah agar diberikan pada murid-muridnya. Apabila di setiap murid akan mendapatkan 2 pensil, jadi berapakah jumlah murid dari Pak Guru? Nah, di sini kita harus pahami maksud soalnya. Pak Guru ini membawa 642 pensil warna ke sekolah. Kemudian, pensil warna tersebut akan dibagikan kepada siswanya. Setiap siswa mendapatkan 2 pensil. Nah, berapa jumlah siswa yang akan mendapatkan 2 pensil dari Pak Guru tersebut? Nah, di sini kita jelaskan lagi. 600, kan ini merupakan bentuk contoh soal pembagian. Karena dari 642 pensil akan dibagikan kepada siswa-siswanya, di mana setiap siswa mendapatkan 2 pensil. Berapakah jumlah siswa yang akan mendapatkan 2 pensil dari Pak Guru tersebut? 642 dibagi 2. Oke. Saya tuliskan kembali. Nah, pertama, untuk pembagian ini, kita ambil satu angka yang pertama. Ini. Satu angka dulu. 6 bahagi 2, hasilnya 3. Kemudian 3 dikali 2, hasilnya 6. Tulis di sini. Kemudian ini kita kurang. 2 turun, karena tidak ada yang akan dikurangi oleh 2. 2 turun. 4 turun juga. Kan tidak ada angka yang akan dikurangkan oleh 4. Kemudian 6 kurang 6, 0. Nolnya tidak usah ditulis, karena nolnya itu berada di bagian depan. Tidak usah ditulis. Nah, selanjutnya kita ambil lagi satu angka. Agar lebih mudah kita ambil satu angka. 4 dibagi 2, hasilnya 2. Kemudian 2 dikali 2, hasilnya 4. Kita kurangkan lagi. 2 turun, kan 2 tidak ada angka yang akan dikurangi oleh 2. Jadi 2-nya turun. 2 tetap turun. 4 kurang 4 hasilnya 0. Tidak usah tulis angka 0 di bagian depan 2. Nah, kemudian 2 dibagi 2. 2 bahagi 2 hasilnya 1. 1 kali 2 hasilnya 2. Kemudian kita kurangi lagi. 2 kurang 2 hasilnya 0. Setelah mendapatkan 0, hasilnya sudah sampai di situ. Jadi 642 dibagi 2 hasilnya 321. Nah, selanjutnya hasilnya 321 ya. Ini jawabannya. Selanjutnya kita masuk pada operasi hitung campuran. Nah, di sini ada soal
toko Aisyah mempunyai persediaan buah semangka. Persediaan buah semangka sebanyak 24 buah. Kemudian dia membeli lagi 12 keranjang buah semangka dan setiap keranjang terdapat 8 buah semangka. Berapa seluruh semangka yang terdapat di toko Aisyah tersebut? Jadi, toko Aisyah ini dia mempunyai persediaan buah semangka sebanyak 24 buah. Sudah ada buah semangka sebanyak 24 buah. Kemudian mereka membeli lagi 12 keranjang buah semangka, di mana setiap keranjang itu ada 8 buah semangka. Nah, berapa total seluruh semangka yang terdapat di toko Aisyah tersebut? Nah, ini merupakan operasi hitung campuran. Operasi hitung campuran. Nah, ini ada 24 buah. Ini ada 24 buah. Kita akan kerja bersama-sama. Kan di toko Aisyah itu sudah ada 24 buah semangka. Kemudian mereka membeli lagi 12 keranjang semangka. 12 keranjang semangka. Di mana setiap satu keranjang semangka itu terdapat 8 buah semangka. Setiap keranjang ada 8 buah. Setiap satu keranjang itu ada 8 buah semangka. Jadi, ini operasi hitung campurannya jadi seperti ini. Ini 24 ditambah dalam kurung 12 dikali 8. Hasilnya. Nah, 24 ini buah semangka yang sudah ada di toko Aisyah tersebut. Kemudian mereka membeli 12 keranjang semangka, di mana satu keranjang itu ada 8 buah. Jadi kita cari dulu berapa total buah semangka yang ada di dalam keranjang, total semua keranjang tersebut yang ada di 12 keranjang itu berapa buah semangka. Jadi satu keranjang isi 8 semangka, kalau ada 12 keranjang berisi berapa semangka. Jadi 12 dikali 8. Nah, berarti dari 24 tambah 12 kali 8, ini 12 kali 8, kita cari dulu hasilnya berapa. 12 dikali 8. 2 dikali 8 hasilnya 16. Tulis 6, ingat 1. Kemudian 8 kali 1 hasilnya 8, ditambah 1 hasilnya 9. Jadi 12 kali 8 hasilnya 96. Jadi ini 24 kita tetap tulis, kemudian tambah juga tulis. Nah, di sini 12 dikali 8 hasilnya 96. 96. Nah, selanjutnya kita jumlahkan 24 ditambah 96 berapa? Kita hitung 24 ditambah 96 hasilnya berapa? 4 ditambah 6 hasilnya 10. Tulis 0, ingat 1. Kemudian 2 ditambah 9 hasilnya 11. Tambah ingat 1 hasilnya 12. Nah, jadi total ada 120 semangka. Seperti itu. Jadi untuk operasi hitung campuran ini kita dahulukan dulu perkalian dibandingkan dengan penjumlahan. Setelah kita cari hasilnya perkalian itu, kemudian kita urutkan dari kiri ke kanan. Seperti pada video selanjutnya, seperti pada video sebelumnya yang sudah saya bagikan, itu ada langkah-langkah
pengerjaan operasi hitung campuran, di mana langkah yang pertama kita dahulukan dulu yang ada di dalam kurung, kemudian langkah yang kedua kita kerjakan dulu yang ada operasi perkalian dan juga pembagian, kemudian kita urutkan dari kiri ke kanan, kemudian langkah yang ketiga kita kerjakan penjumlahan dan juga pengurangan, kemudian kerjakannya itu diurut dari kiri ke kanan. Oke, sekian dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Insya Allah dimudahkan kepada anak-anak yang mau mengerjakan tugas-tugas yang berhubungan dengan operasi hitung bilangan cacah dalam bentuk soal cerita. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.